Ini dewi keren banget, salah satu dewi terkeren di mitologi Yunani. Dan dia ini satu-satunya dewi yang ditakutin sama Zeus. Pernah denger Nyx? Nyx, personifikasi dari malam, dewi primordial generasi pertama, di atasnya para titans. Kalau kalian nonton video aku yang pertama kali banget bahas mitologi, di situ aku jelasin asal mula mitologi Yunani dan tingkatannya para dewa. Zeus, Hades, Poseidon, dewa-dewa yang familiar sama kita itu tuh udah di versi bawahnya, alias The Olympians. Bapak emaknya Olympians yang ada sebelum mereka itu para Titans. Nah, makhluk ilahi yang udah ada sebelum para Titans itu ya The Primordials. Ya ini salah satunya ada si Nyx. Selain Nyx ada juga Erebus atau kegelapan, Gaia, bumi, Tartarus, neraka. Mereka inilah yang membentuk dunia. Nyx, sang malam, bersatu sama Erebus yaitu kegelapan, dan mereka menghasilkan anak-anak yang dikenal sebagai Aether atau cahaya surga, dan Hemera atau hari. Udah gitu Nyx ngider dan memproduksi keturunan secara mandiri. Keturunan ini tuh lebih ke persimbolan dari sifat dan karakter manusia. Anak-anak ini adalah Moros, malapetaka, Oneiroi, mimpi, Nemesis, ganjaran, Momus, mempersalahkan, Geras, umur tua, Thanatos, kematian, Hypnos, tidur, Eris, perselisihan, Apate, tipu muslihat, Oasis, penderitaan, Moire, takdir, Hesperides, peri sore hari atau dikenal juga sebagai cahaya keemasan matahari terbenam, Philotes, persahabatan, Keres, personifikasi dari kematian sadis dan selalu tertarik sama perang berdarah, dan Charon, pendayung perahu yang ngantar jiwa-jiwa yang baru aja meninggal buat nyebrang ke sungai Styx buat ke Underworld, kerajaannya Hades. Di beberapa versi, Furies itu juga anaknya Nyx. Tahu kan Fury dikenal juga sebagai Erinyes. Mereka adalah makhluk pembalasan dendam buat ngehukum orang-orang yang bersalah. Ada juga versi yang nyebutin kalau pada saat dunia kosong, belum ada chaos, belum ada apa-apa, itu kan pasti gelap ya. Nah, itu dia Nyx. Dia bahkan udah ada sebelum dunia diciptakan, makanya dia tuh dihormati banget. Nyx tinggal di kedalaman Tartarus barengan sama suaminya si Erebus. Pasangan malam dan kegelapan ini tuh istirahat di sana. Tartarus, tahu kan, tempat terdalam yang jauh lebih dalam dari underworldnya Hades, tempat yang isinya siksaan dan penderitaan. Nah, Nyx sekeluarga tinggal di situ tuh. Menurut Hesiod, Hemera tuh juga tinggal bareng sama Nyx, meskipun nempatinnya tuh nggak barengan. Masuk akal sih ya, yang satu malam, yang satu day atau siang hari. Pas siang malamnya istirahat, pas malam siangnya istirahat. Logikanya gitu kan. Jadi pas siang cahaya Hemera tuh menerangi dunia, dan pas malam kegelapan Nyx akan menyelimuti dunia supaya dunia bisa beristirahat. Begitu terus mereka kerja gantian selama-lamanya. Ini jadi cerita penjelasan mengenai siang dan malam yang dipercayai sama masyarakat Yunani kuno. Tapi ceritanya berubah ketika ada Dewi Eos, Dewi Fajar atau Subuh. Peran Aether dan Hemera juga digantiin sama Helios, Titan Matahari. Terus habis itu ke Apollo, Dewa Matahari dan Cahaya. Nyx-nya sih sebagai personifikasi malam tuh gak pernah tergantikan sama ini di keseluruhan mitologi Yunani. Dewi Malam ya cuma Nyx. Kok gitu? Karena masyarakat Yunani kuno tuh sangat menghormati dia, dan mereka menganggap Nyx sangat kuat. Jadinya posisinya tak tergantikan. Nyx digambarin sebagai dewi yang cuantik puol, pakaiannya serba hitam diliputi kabut hitam. Di karya seni zaman dulu, Nyx tuh digambarin berbeda-beda, tapi tetap satu. Dia sangat cantik. Antara penampilannya bersayap hitam atau naik kereta kuda dan ngelukis langit malam ditemenin sama kedua anaknya, Hypnos dan Thanatos. Atau juga Nyx digambarin punya aureole, kayak nama aku nih, aureole atau lingkaran yang ada di atas kepala itu loh. Lingkarannya itu digambarin kabut gelap atau kabut hitam.
Meskipun jarang muncul di cerita-cerita yang ada, tapi Nyx diperkirain sangat kuat dan dihormati para dewa. Bahkan pemimpin para dewa sekalipun. Bayangin, Nyx ini kan personifikasi malam. Dia juga salah satu makhluk ilahi yang ada duluan. Bahkan termasuk yang paling awal tercipta di universe ini. Of course, kekuatannya itu luar biasa besar. Bahkan Zeus, pemimpin dewa generasi ketiga yang juga pembantai para Titans, itu takut sama Nyx. Dia adalah satu-satunya dewi yang disegani sama Zeus, dan kabarnya si Zeus ini sangat menghormati kekuatan Nyx. Tahu dari mana? Tahu dari quote yang ditulis di Iliad. Quote-nya itu percakapan antara Hera sama Hypnos pas ngomongin kejadian yang Hypnos menghipnotis Zeus supaya tidur, supaya Hera dan para dewa lain tuh bisa kudetain Zeus. Persekongkolan para dewa ngelawan Zeus ini udah pernah aku ceritain sebelumnya di video aku yang Olympians versus Zeus. Go check that out. Oke, tidur tuh si Zeus. Tapi karena Hypnos gak terlalu kuat, jadinya hipnotisnya gak bertahan lama. Pas Zeus bangun, otomatis Zeus ngamuk dan ngejar Hypnos tanpa henti. Nah, jadi quotes-nya kayak gini. Ya intinya Zeus ngalah akhirnya, nggak ngejar Hypnos lagi karena Hypnos nyari perlindungan ke emaknya, ke gua tempat tinggal Nyx. Jadilah muncul persepsi kalau Zeus itu menghormati dan takut sama Nyx. Takut bikin Nyx marah. Orang-orang kuno berpendapat bahwa Nyx itu lebih kuat dari Zeus. Mereka meyakini kalau Nyx ini jauh lebih tua dari Zeus karena dia udah ada duluan dan dia juga melahirkan begitu banyak makhluk ilahi yang ujung-ujungnya membentuk manusia juga alam semesta. Menurut mereka, Zeus ini tuh dewa baru yang dilahirin dunia, gak bisa dibandingin sama Nyx yang justru ikut berperan dalam melahirkan dunia gitu. Meskipun Nyx disebutin dalam Orphic liturgi, cuma ada sedikit bukti adanya pemujaan Nyx di kuil. Tapi dikatakan bahwa hewan hitam itu dikorbanin buat Nyx, terutama ayam hitam. Karena ayam kan ngumumin datangnya pagi, bahkan pas masih malam. Dalam buku Description of Greece karya Pausanias, ahli geografi di sekitar abad 110 sampai 180 Masehi nyebutin ada Oracle of the Night di Megara. Megara ini tuh sebuah kota Yunani di sebelah barat Athens. Juga terdapat patung Nyx yang dibuat sama pematung terkenal Rokus dan bertempat di kuil Artemis di Efesus yang sekarangnya adalah Turki modern. Pausanias juga nyebutin kalau dia tuh ngelihat ukiran Nyx di kuil Hera di Olympia, Yunani. Ukiran itu tuh nunjukin seorang wanita yang gendong dua anak. Satu anak lagi tidur, dibungkus pakaian putih di lengan kanannya, dan satu lagi terbungkus hitam di lengan kirinya. Sebuah prasasti menyatakan bahwa itu tuh Nyx, dan kedua anak itu adalah kematian, Thanatos, dan tidur, Hypnos. Moonstone atau batu bulan juga dipakai sama orang-orang buat menghormati Nyx. Dipakai selama bulan purnama. Dikatakan bahwa batu bulan itu cerminan dari orang yang memilikinya. Buat yang demen kristal pasti tahu nih, ini tuh batu yang bagus buat wanita muda dan remaja karena akan menyelaraskan kita dengan alam semesta. Nyx ini juga dipercaya sebagai dewi yang menyupport keinginan gelap kita dan perbuatan-perbuatan buruk kita. Kayak kriminal yang bergerak di waktu malam hari atau di gang gelap, atau kalau misalnya kalian diam-diam janjian sama pacar kalian waktu gelap, nah itu gak boleh ya gigs. Ganjarannya bisa berkali-kali lipat loh. Tapi ya dilindungi sih sama Nyx. Anyway, selain hal buruk, masyarakat Yunani kuno juga nganggep Nyx sebagai pelindung. Ya, yang suka doa ke Nyx itu yang tadi, para buronan atau orang dalam pelarian, supaya mereka dilindungi dan dikasih jalur kabur yang aman di malam hari. Meskipun begitu, Nyx ini tuh bukan sosok dewi jahat. Dia nggak jahat sama sekali. At least nggak kayak Zeus yang kejahatannya banyak. Ya iyalah, penjahat, if you know what I mean. Karena jarang yang ceritain komplit soal Nyx, dia pun jarang banget terlibat di affair dan dramanya para Olympians. Kita tuh jadi nggak tahu banyak soal Nyx, personality-nya, karakternya. Kita tuh cuma taunya dia sangat dihormati sama semua orang, sama dewa, bahkan pemimpin dewa sekalipun. Dia dewi yang cukup misterius sih, dan kegelapan yang menyelimuti dia ini tuh mendukung banget buat aura mistisnya. Misterius banget. Mungkin para dewa juga hormat karena pada dasarnya di kegelapan itu tuh ada ketidakpastian.
ya kan? Manusia tuh sebenarnya bukan takut gelapnya, tapi takut sama apa yang ada di kegelapan itu. Jadi rasa ketidakpastian itulah yang bikin kita nggak nyaman. Alright, that's all about Nyx, Dewi Malam yang super cool, misterius, keren. Kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di request, ada yang mau di koreksi, silakan komen. And as always, thank you so much for watching. Hope you guys like it and see you in my next video. Bye. Of course. Capek deh. Please lah, stop. Ya. Dikatakan bahwa batu bulan itu tuh cerminan dari orang yang ingin salah. Jauh lebih tua dari Zeus karena dia udah ada duluan. Ada Shopee.